Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gita Ambarsari dari SMA Negeri 2 Depok dari kelas 12 MIPA 3. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang laporan praktikum korosi. Tujuan dari praktikum ini ialah pertama, mengetahui proses perkaratan jarum pentul dengan berbagai perlakuan. Kedua, mengetahui cara pencegahan korosi pada jarum pentul. Ketiga, mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan jarum pentul mengalami korosi. Ada pula dasar teori sebagai landasan praktikum ini. Pertama, definisi korosi. Korosi adalah peristiwa perusakan logam oleh karena terjadinya reaksi kimia antara logam dengan zat-zat di lingkungannya membentuk senyawa yang tak dikehendaki. Korosi pada logam terjadi akibat interaksi antara logam dan lingkungan yang bersifat korosif, yaitu lingkungan yang lembab dan diinduksi oleh adanya gas oksigen, karbon dioksida, atau hidrogen sulfida. Faktor penyebab korosi. Pertama ada air. Udara lembab yang banyak mengandung uap air akan mempercepat berlangsungnya proses korosi. Selanjutnya ada pH. Elektrolit merupakan media yang baik untuk transfer muatan. Hal ini mengakibatkan elektron lebih mudah untuk diikat oleh oksigen di udara. Terakhir ada beda potensial logam. Jika terdapat dua logam yang berbeda potensial lalu bersinggungan, dapat terbentuk sel elektrokimia secara langsung. Logam dengan potensial rendah akan melepaskan elektron, sehingga korosi lebih cepat dialami logam berpotensial rendah. Ada pula alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum ini. Pertama, ada 6 buah jarum pentul. Lalu kita memerlukan 6 buah gelas plastik. Lalu diperlukan air biasa, air panas, minyak goreng, larutan garam, cuka, amplas besi, dan lembaran plastik. Untuk hasil pengamatan dalam penelitian ini bisa dijabarkan dalam sebuah tablet sebagai berikut. Alasan penelitian ini bisa kita mulai dari perlakuan jarum pentul pada air biasa. Bisa dilihat di hari pertama, sudah adanya tanda kecoklatan di sekitar jarum pentul. Hal ini menunjukkan bahwa adanya korosi pada hari pertama. Begitu juga dengan hari kedua, hari ketiga, dan hari keempat. Hal ini menunjukkan air biasa menyebabkan korosi lebih cepat dalam jarum pentul. Kedua adalah perlakuan jarum pentul pada air panas. Bisa kita lihat pada hari pertama sudah mengalami tanda-tanda korosi. Hal ini ditunjukkan dari adanya warna kecoklatan di sekitar jarum pentul. Hal ini juga terjadi pada hari kedua, hari ketiga, dan hari keempat. Hal ini menunjukkan bahwa air panas mempercepat adanya korosi pada jarum pentul. Selanjutnya pada percobaan dalam asam cuka. Pada hari pertama terlihat jarum pentul di sekitarnya terdapat sedikit gelembung. Begitu juga dengan hari kedua. Namun di hari ketiga sudah terlihat mulai ada kecoklatan di sekitar jarum pentul. Dan pada hari keempat, tanda kecoklatan itu semakin banyak. Hal ini menunjukkan bahwa asam cuka tidak terlalu mempercepat korosi pada jarum pentul. Selanjutnya, pada larutan garam, jarum pentul pada hari pertama sudah mengalami adanya korosi. Hal itu dilihat dari adanya tanda kecoklatan di sekitarnya. Begitu juga dengan hari kedua, hari ketiga, dan hari keempat. Selanjutnya adalah perlakuan jarum pentul pada minyak goreng. Bisa dilihat dari hari pertama, tidak adanya tanda korosi sama sekali. Begitu juga dengan hari kedua, hari ketiga, dan hari keempat. Hal ini menunjukkan bahwa minyak goreng tidak mempercepat korosi pada jarum pentul. Terakhir adalah perlakuan jarum pentul tanpa apapun. Bisa dilihat dari hari pertama sampai hari keempat, tidak terjadi adanya korosi. Hal ini menunjukkan bahwa jarum pentul tidak akan mengalami korosi jika tidak dikenai apapun. Dalam percobaan ini dapat diketahui bahwa jarum pentul yang dikenai air, entah itu air panas atau air biasa, bisa mempercepat korosi. Hal ini sesuai dengan teori, yaitu adanya
uap air dalam kelembapan lingkungan yang dapat mempercepat adanya korosi. Selain itu, pada larutan cuka dan larutan garam, jarum pentul juga telah mengalami korosi. Hal ini sesuai dengan teori yang saya jabarkan pada landasan teori. Kesimpulan dari praktikum ini ialah korosi merupakan reaksi pada logam akibat redoks antara suatu logam dengan zat yang ada di lingkungannya dan menghasilkan senyawa yang tidak diinginkan. Kesimpulan yang kedua adalah agar tidak terjadi korosi pada suatu logam, hendaknya logam ini tidak terkena adanya O2 atau air, sehingga lingkungannya tidak lembab dan tidak menghasilkan reaksi dengan O2.